Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok satu di sini kami akan mempresentasikan tugas menganalisa kasus untuk memenuhi tugas ilmu kebidanan dalam kandungan oleh Dr. Intan Renata, SPOG MKes. Baik, kita langsung ke materi pertama. Yang pertama yaitu kasus. Seorang wanita 36 tahun, menikah 7 tahun, belum mempunyai anak. Siklus haidnya teratur 28 hari, 7 hari, dan nyeri di perut bawah setiap haid. Keluhan keputihan lama dan tidak diobati. Nyeri belum pernah periksa USG ataupun pemeriksaan lain. Kemudian suaminya berusia 40 tahun, merokok 1 bungkus sehari, bekerja di pabrik, dan berurusan dengan mesin panas setiap harinya. Suaminya pun belum diperiksa. Yang selanjutnya ada anamnesa. Anamnesa yang kami dapat yaitu yang pertama riwayat penyakit sekarang atau RPS. Didiagnosa mengalami yang pertama yaitu ibu terkena jamur Candibula albicans yang berpengaruh terhadap siklus menstruasi. Kemudian terjadinya penyumbatan pada tuba Fallopi akibat cairan yang tersumbat sehingga sperma tidak bisa bertemu dengan ovarium. Maka tidak adanya pembuahan sehingga tidak terjadi fertilisasi. Yang ketiga yaitu riwayat penyakit dahulu atau RPD. Belum mempunyai keturunan, haidnya teratur dengan siklus 28 hari, serta keluhan pada keputihan. Yang ketiga yaitu riwayat kesehatan keluarga. Suaminya merokok 1 bungkus setiap hari, atau bisa kita bilang sebagai perokok aktif, dan belum diperiksa. Yang keempat adalah riwayat sosial ekonomi. Suaminya bekerja di pabrik dan berurusan dengan mesin panas pada setiap harinya. Selanjutnya, pemeriksaan fisik penyumbatan Candida albicans. 1. Tes kalium hidroksida untuk melihat jenis jamur yang tumbuh di kulit dengan meneliti sampel kerokan kulit. 2. Tes darah untuk mendeteksi infeksi di tubuh dengan memeriksa sampel darah. 3. Kultur jamur untuk mendeteksi jenis jamur yang menginfeksi tubuh dengan memeriksa sampel darah dan jaringan tubuh. 4. Tes cairan vagina untuk mendeteksi pertumbuhan jamur dan jenis jamur yang menyebabkan infeksi di vagina dengan memeriksa sampel cairan keputihan di vagina. 5. Tes urin untuk mendeteksi pertumbuhan jamur Candida dengan meneliti sampel urin. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang Candida albicans. 1. Pemeriksaan langsung. Pemeriksaan dari bahan kerokan kulit atau kuku diperiksa dengan larutan KOH 10% atau 20% akan didapatkan HIPA semu. Sudah HIPA dengan agar soborol dextrosa dengan antibiotika chloramphenicol untuk kamar atau lemari suhu 37 derajat Celcius. Koloni tumbuh setelah 24 sampai 48 jam berupa yeast-like colon. 3. Slide kultur dilakukan dari media yang positif Candida dengan menusukkan sampel ke media cornmeal agar lalu dipotong 1,5 cm kali 1,5 cm, kemudian letakkan di atas gelas objek, kemudian ditutup dengan gelas penutup, disimpan 3 kali 24 jam dalam suhu kamar dan keadaan lembab. Selanjutnya, obat-obatan Candida albicans. Ada amphotericin B, butoconazole, bifonazole, caspofungin, clotrimazole, fluconazole, miconazole, itraconazole, nystatin, thioconazole, voriconazole, micapungin. Lalu penyumbatan tuba Fallopi ada pemeriksaan fisiknya.
HSG atau hysterosalpingografi merupakan pemeriksaan X-ray untuk mengevaluasi bagian dalam uterus atau rahim, tuba falopi, dan daerah sekitarnya. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada wanita yang memiliki masalah sulit hamil atau gangguan kesuburan atau infertilitas. Pemeriksaan ini dapat melihat sumbatan pada tuba falopi atau saluran tuba, wanita dengan riwayat infeksi pada saluran reproduksi, misalkan penyakit menular seksual, keputihan, pelvic inflammatory disease, penyebabkan pelekatan tuba falopi sehingga dapat menghambat sperma bertemu dengan ovum atau sel telur. Menilai adakah kelainan pada uterus, seperti permukaan polip, viroid, pelekatan benda asing, dan lain-lain. Masalah-masalah tersebut juga bisa menyebabkan nyeri hebat saat menstruasi dan juga keguguran berulang. Pemeriksaan penunjang penyumbatan tuba falopi. Untuk memastikan apakah tuba falopi benar tersumbat, dokter akan melakukan USG, hysterosalpingografi, maupun hidrotubasi, atau pemeriksaan endoskopi pada tubal falopi histeroskopi. Setelah penyebabnya diketahui, dokter akan memberikan pengobatan yang sesuai penyebabnya gangguan pada tuba falopi yang dialami. Jika dibutuhkan, gangguan pada tuba falopi tersebut mungkin akan perlu ditangani dengan operasi. Selanjutnya, obat-obatan dan terapi penyumbatan tuba falopi. Yang pertama, berhenti merokok dan minum alkohol. 2. Perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin C. 3. Aktivitas untuk menghilangkan stres. 4. Tambahkan konsumsi bawang putih dalam menu harian. Kelima, pilih bahan alami seperti jahe, kayu manis, dan kunyit. 6. Gunakan minyak jarak. 7. Terapkan diet makanan kaya antioksidan. 8. Mengonsumsi asam lemak omega 3. Para ilmuwan telah mengidentifikasi hubungan antara asupan asam lemak omega 3 yang lebih tinggi dan penurunan tingkat peradangan dalam tubuh. Sumber makanan tinggi omega 3 meliputi biji romi dan minyak biji romi, kenari dan minyak kenari, minyak canola, ikan berminyak, dan minyak ikan. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.